Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Breken Reza Pambudi dengan NIM 20-2008-012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir semester manajemen informasi dengan judul Sistem Informasi Manajemen dan Manfaat untuk Bisnis. Pengertian dari sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan sesuatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen untuk bisnis. Sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi manapun yang bisa dapat mengambil suatu keputusan dengan baik. Jika tidak memiliki informasi yang relevan maupun terverifikasi, maka bisnis yang Anda jalankan dapat mengalami kerugian dan produktivitasnya akan menurun. Berikut fungsi dari SIM pada bisnis. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, membantu dalam menemukan masalah. Sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang selanjutnya, membantu dalam hal membandingkan. Kinerja bisnis di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data atau disebut database. Sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Yang selanjutnya, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur. Yang selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen. Untuk yang pertama, informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah, sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dapat berguna bagi bisnis. Informasi yang berguna di sini adalah informasi yang relevan, tidak dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengolahan data dan informasi akan lebih mudah dan teruji apabila dalam bisnis yang dikembangkan menggunakan SIM yang tepat. Untuk yang kedua, sistem. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling berhubungan dan terintegrasi. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas untuk menyimpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Yang ketiga, informasi manajemen. Organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pebisnis maupun pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak ada SIM sebagai wadah untuk mengelola informasi. Dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan adalah menggunakan sistem informasi manajemen. Untuk yang selanjutnya, jenis laporan yang dihasilkan. Berikut terdapat 3 jenis laporan yang dihasilkan dari SIM. Yang pertama, real time. Jenis laporan yang pertama berupa real time atau dapat diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitoring secara langsung. Laporan jenis ini biasanya digunakan dalam bisnis untuk melihat setiap perusahaan pada informasi secara langsung serta tidak ada batasan waktu. Seperti halnya seorang kepada customer service yang memonitoring lonjakan volume panggilan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya. Dengan laporan jenis real-time ini juga dapat meningkatkan produktivitas dari bisnis yang Anda jalankan. Untuk yang kedua, ada ad hoc. Laporan ini hanya dibuat satu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan tersebut berguna, maka Anda dapat mengubah laporan tersebut menjadi laporan terjadwal. Laporan jenis ini bisa digunakan sekali dan berfungsi untuk membuat laporan dalam jangka waktu yang pendek. Di dalam sebuah bisnis, dibentuk sistem yang dapat mengolah laporan secara cepat, dan oleh sebab itu sangat cocok untuk menggunakan ad hoc. Yang ketiga, dijadwalkan. Contoh dari laporan yang dijadwalkan adalah seorang distributor dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda dan menggunakan parameter yang berbeda. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dari bisnis serta dapat memonitoring kondisi pasar bisnis yang baik. Untuk yang selanjutnya, contoh sistem informasi manajemen untuk bisnis yang Anda kembangkan. Untuk yang pertama, Enterprise Resource Planning. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar. Tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk memanajemen dan mengolah data yang terintegrasi antar unit
dalam perusahaan. Yang kedua, supply chain management. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen suplai bahan baku, dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Yang ketiga, transaction processing system. TPC berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Yang keempat, Office Automation System. Sistem yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam sebuah perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antar server dalam perusahaan. Contohnya adalah pengguna email. Untuk yang kelima, Informatic Management System. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti procurement. Sistem ini sangat cocok untuk mengendalikan sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Untuk yang keenam, Knowledge Work System. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasi pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang Anda jalankan. Untuk yang ketujuh, Group Decision Support System. GDC sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah government. Untuk yang kedelapan, expert system dan artificial intelligence. Dalam sistem ini sendiri sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan buatan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan IS dan IL adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Untuk yang ke-9, Executive Support System. Pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena ICC mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik atau alat komunikasi lainnya. Untuk yang ke-10, Decision Support System. Untuk sistem terakhir ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya ada manfaat sistem informasi manajemen.
Dengan menggunakan sistem informasi manajemen pada perusahaan, maka dapat meningkatkan kinerja dari bisnis yang dijalankan. Berikut merupakan beberapa manfaat dari pengguna sistem informasi manajemen dalam bisnis. Untuk yang pertama, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Untuk yang kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Untuk yang ketiga, manajemen mendapat gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Untuk yang keempat, banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk yang keenam, untuk yang kelima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara memiliki dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Untuk yang terakhir, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisir. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.